Selamat datang kembali di kupasan tuntas kita. Hari ini kita fokus ke satu bab spesifik dari materi sumber Anda, The Road Less Stupid. Bab 12, judulnya unik nih, Oh Baby. Ide intinya sih, ya kedengarannya simple, cari tahu apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Tapi dari cerita penulis nanti kita lihat implementasinya itu seringkali menantang asumsi kita sendiri gitu. Oke, mari kita bedah bareng ya. Jadi misi kita kali ini adalah menggali prinsip FOTTVGIGIGGIT. Ya, singkatannya agak gimana gitu ya. Dan lihat gimana kerangka ini bisa Anda pakai buat benar-benar nyambung sama pelanggan Anda. Nah, cerita intinya, Oh Baby itu berawal dari kencan pertama si penulis sama Sandy. Dia nekat aja nanya, apa sih yang kamu inginkan? Jawaban Sandy, dicintai dan dipuja. Jawaban yang dalam ya. Iya kan? Tapi nggak berhenti di situ. Penulis minta pena kertas, terus nyatet detail keinginan Sandy. 1,5 jam loh. Nah, bagian yang bikin kagetnya. Salah satu keinginan spesifik Sandy itu catatan harian. Setiap hari. Wow, catatan harian. Bukan yang mahal-mahal gitu ya? Justru itu. Bukan hadiah heboh atau janji besar, tapi komitmen harian yang kelihatannya sepele nih. Penulis, ya walau awalnya agak ragu gitu, tapi komitmen penuh. Dan, oh baby, ternyata catatan harian itulah kunci tak terduga ke hati Sandy. Persis. Yang menarik di sini tuh gimana cerita yang personal banget ini jadi metafora kuat buat prinsip bisnis FOTWGAGITGG. FOTWGAGIT. Coba diulang kepanjangannya. Oke, find out what they want, cari tahu apa yang mereka inginkan, terus go and get it, dapatkan itu, terakhir, give it to them, berikan itu pada mereka. Penulis nekenin banget, langkah pertamanya mutlak harus dari kacamata pelanggan. Kacamata pelanggan ya. Maksudnya? Iya, apa masalah mereka, kebutuhan terdalamnya apa, keinginannya, dan ini penting nih, apa yang bikin mereka frustasi sama solusi yang ada di pasar sekarang. Itu digali dulu. Kedengarannya gampang ya cari tahu apa yang mereka inginkan. Tapi bukannya ini justru jebakan utamanya. Kita seringkali terlalu sibuk sama apa yang kita mau jual. Betul. Atau passion kita, produk bayi kesayangan kita, ingat kan konsep dari bab Mamas Love Their Babies? Kita cenderung jatuh cinta sama produk sendiri, tapi nggak lihat sinyal pasar. Benar sekali. Itu kesalahan fundamental yang disorot di bab ini. Kita sering lupa kalau bisnis itu mulainya dari permintaan pasar, bukan dari apa yang kita anggap keren. Ada kutipan bagus di sini nih. Mulailah dengan apa yang diinginkan pelanggan. Oke. Mulailah dengan celah antara solusi yang ditawarkan oleh pesaing dan di mana mereka, si pelanggan, merasa frustasi. Ini ya butuh keberanian buat minggirin ego dan asumsi kita sendiri. Oke. Konsepnya jelas. Tapi gimana Anda sebagai pendengar bisa mulai menerapkan ini secara nyata? Gimana caranya kita benar-benar find out what they want? Nah, di bab ini ada beberapa pertanyaan refleksi atau thinking time gitu, yang bisa jadi pemicu bagus. Ini bukan sekedar survei biasa ya, tapi lebih ke introspeksi strategi Anda. Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Misalnya, apakah cara Anda komunikasi udah bener-bener nunjukin kalau Anda itu solusi buat masalah spesifik mereka? Bukan cuma ngomongin fitur produk, tapi solusi masalahnya. Terus, coba deh identifikasi. Apa 3 pain points, titik kesulitan utama yang paling sering dikeluhin target pasar Anda sekarang? 3 pain points utama ya? Iya. Terus, ada lagi pertanyaan yang agak nyelekit nih. Apakah Anda tanpa sadar ngeganti keinginan nyata pelanggan dengan penilaian subjektif Anda tentang apa yang seharusnya mereka inginkan? Wah, itu kayaknya sering banget kejadian ya. Bisa jadi. Makanya butuh refleksi jujur. Dan yang krusial juga, gimana mekanisme Anda buat secara aktif, rutin, dan tulus nanya langsung ke pelanggan soal kebutuhan atau keinginan baru mereka. Ini bukan proyek sekali jadi, tapi proses yang jalan terus. Yang soal ngeganti keinginan pelanggan dengan penilaian kita, itu kayaknya jebakan paling umum ya. Kita ngerasa lebih tahu gitu dari pelanggan. Betul. Makanya proses FOTW ini butuh kerendahan hati. Tentu, penulis juga ngakuin ada nuansa lain. Dia nyinggung analogi terkenal Henry Ford soal kuda yang lebih cepat. Oh iya, yang soal inovasi itu ya.
Kadang pelanggan emang nggak bisa nyebutin kebutuhan buat inovasi yang belum pernah ada sama sekali. Inovasi disruptif emang ceritanya agak beda. Tapi, untuk sebagian besar bisnis dan situasi, prinsip FOTW GAG GITIT ini tetap jadi fondasi yang sangat relevan gitu ya? Tepat sekali. Untuk sebagian besar pengembangan produk, layanan, atau ya pemecahan masalah yang udah ada, dengerin dan pahamin pelanggan secara mendalam itu kuncinya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya sih, kekuatan bisnis yang awet itu seringkali bukan datang dari ide paling brilian menurut kita, tapi dari kemampuan buat memahami secara mendalam dan memenuhi tepat apa yang benar-benar dihargai dan dibutuhin sama pelanggan spesifik Anda. Bukan cuma asumsi kita aja. Ingat kerangka FOTW GAG GITIT tadi. Cari tahu, dapatkan, berikan. Simple tapi ya butuh komitmen. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda mulai ngelihat pelanggan Anda bukan sekedar angka dalam transaksi aja, tapi sebagai sebuah hubungan. Mirip kayak komitmen penulis ke Sandi di cerita Oh Baby tadi. Jadi lebih relasional ya, bukan transaksional. Betul. Nah, gimana pergeseran perspektif dari transaksional ke relasional itu kira-kira bisa ngubah total pendekatan Anda dalam tiap interaksi, tiap penawaran, dan ya tiap strategi bisnis Anda ke depannya? Sesuatu buat direnungkan mungkin.